Hai guys, balik lagi nih sama gue Andre and welcome to Hi Electronic. Perangkat audio lagi naik daun nih, True Wireless Stereo atau yang familiar nih disebut dengan TWS. Nah, kali ini gue akan menunjukkan nih ke kalian. Ini dia, TWS Piata Airboom Nitro Galaxy yang temen gue beli kemarin. Lalu pas gue baca-baca sih di websitenya, mereka mengklaim bahwa TWS ini nih minimal penundaan proses transfer data dan juga baterainya yang awet banget. Mungkin kalian udah penasaran nih sama produk yang satu ini. Kalau gitu langsung aja kita masuk intro. Oke, gue mau ingetin juga nih ke kalian buat subscribe channel YouTube Hi Electronic. Mungkin banyak nih dari kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe. Jadi subscribe sekarang ya guys. Oke, masuk ke desainnya. Mulai dari desain chargingnya ini, terutama charging case-nya ya, menurut gue ini bagus banget. Ada lampu-lampunya nih di pinggir-pinggirnya yang kesannya itu gaming abis, RGB mania. Lampu-lampu ini selain berfungsi ya sebagai elemen desain, juga berfungsi sebagai indikator baterai dan indikator saat charging. Kita lihat bagian dalamnya, ada yang namanya multifunction button yang gunanya untuk pairing dan tempat untuk meletakkan earbuds-nya. Kalau untuk kabel charging TWS ini juga udah menggunakan nih Type-C dan posisi portnya ada di bagian kanan case-nya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Untuk build quality-nya cukup solid, berbahan plastik yang kokoh. Earbuds ini sendiri berbahan silikon. Ada juga logo Piata dan juga huruf G ya, yang berarti Galaxy yang dikelilingi oleh lampu RGB kayak gini. Oke, kita masuk ke konektivitasnya. Audio connect-nya menggunakan Advanced Audio Coding atau AAC dengan HD Audio. Jadi nih kalau kalian pakai Android ataupun pakai iOS pakai TWS ini, suaranya akan sama-sama jernih. Gak ada bedanya kok. Kemudian kalau kalian mau pairing juga gampang banget. Cukup dengan dibuka aja nih case TWS-nya kayak gini. Nanti akan pairing dengan device kalian secara otomatis. Mudah banget kan? Jika berhasil terhubung akan muncul suara pairing dari TWS ini. Lalu untuk connect-nya itu ke Bluetooth sudah mendukung Bluetooth 5.3 atau 5.3 yang koneksinya stabil juga guys. Selama masih dalam jarak jangkauan ya. Lalu sudah mendukung single mode. Jadi kalau kalian pakai sebelah-sebelah gitu masih enak didengar transisi suaranya. Kemudian masuk ke fit and control. Nah, pas gue cobain ke telinga gue, rasanya cukup nyaman banget. Langsung nempel gitu di telinga guys. Ini tuh pasti berpengaruh ketika gue menggerakkan kepala. Seperti kayak gini lah. Ternyata cukup stay loh, nggak lepas. Untuk kontrolnya juga ini menggunakan touch sensor. Perintah touch sensornya sendiri juga udah cukup lengkap banget nih. Mulai dari single tap untuk volume control, double tap untuk play atau pause, triple tap untuk voice assistant, game mode, tap and hold untuk next atau previous, dan tentu bisa juga nih untuk menjawab atau menolak panggilan yang masuk. Secara spesifikasi, Piata Airboom Nitro Galaxy ini chipsetnya menggunakan Piata G1. Dan diklaim nih memiliki Ultra Clarity HD Audio dengan deep bass. Yang pas banget nih gue pakai buat dengerin musik ini mantep banget bassnya. Cuma ya buat musik yang high speed ini agak kurang sih feel-nya, kayak kurang dapet. Jadi kalau misalkan gue dengerin lagu gitu ya, gue tuh merasa kalau misalkan dengan pakai TWS ini tuh suara musiknya tuh deket banget. Tapi suara orang yang nyanyinya itu jauh banget gitu. Jadi lebih ke musik sih, bukan ke lagunya, ke musisinya gitu. Kemudian TWS ini juga sangat mengunggulkan low latency yang katanya nih mencapai 40 millisecond. Saat gue coba nih buat main game pakai TWS ini seperti PUBG gitu ya, saat gue mainin gamenya, gue mengaktifkan game mode-nya. Dan delay-nya ini hampir nggak terasa sih menurut gue. Gue akan tunjukin ke kalian ya tes delay-nya. Untuk mikrofonnya sendiri nih, nah earbuds ini tuh udah punya dual mikrofon, baik yang kiri maupun yang kanan. Dan dilengkapi dengan fitur environment noise cancelling, keren banget. Langsung aja kita coba untuk kualitas mikrofonnya ya. Oke guys, jadi ini dia pengetesan kualitas audio dari TWS Piata. Ini yang tanpa ambience ya, jadi kayak kosongan gitu, nggak ada gangguan-gangguan suara gitu. Nah, jadi kalau menurut gue untuk ruangan yang misalkan nggak ada ambience-nya, itu bagus banget sih kalau menurut gue, di mana
TWS Viata ini benar-benar mampu menampilkan kualitas suaranya dengan cukup baik. Audio dari mulut gua ini benar-benar terekam cukup baik ya. Selama gua pakai TWS Viata ini. Misalkan untuk teleponan sama temen atau video callan sama temen atau meeting di Zoom, kalau menurut gua udah worth it banget. Oke, sekarang kita akan coba nih dengan adanya ambience. Oke, dengan ada suara-suara berisik kayak di latar belakang ini. Oke, ini udah mulai. Untuk noise cancellingnya sendiri bagus ya. Jadi suara di belakang itu tidak terlalu terdengar. Sedikit terdengar tapi nggak terlalu kedengeran banget. Dan juga kalau menurut gue sendiri untuk kualitas audionya di saat ada ambience kayak gini tetap bagus ya. Tetap bagus dan juga tetap suara gue yang cenderung lebih kedengeran ketimbang ambience di belakang gue. Kayak bunyi klakson gak jelas. Terus habis itu keramaian, kepadatan. Kayak misalkan video di belakang ini nggak terlalu kedengeran. Cuma tetap masuk gitu. Tapi lebih utama di audio gue. Kalau menurut gue ini udah oke. Cukup bagus. Lumayan lah. Tapi nggak bisa dijadikan patokan yang perfect banget. Oke. Kalau menurut kalian gimana? Coba deh kalian tulis di kolom komentar tentang kualitas audionya dari TWS Viata ini. Oke, menurut gue suaranya masih lumayan lah untuk TWS di kelasnya ya. Fitur environment noise cancellingnya ini cukup efektif meredam kebisingan walaupun nggak terlalu signifikan sih kalau menurut gue ya. Cuma udah oke lah. Oke, lanjut kita bahas ketahanan baterai nih. TWS ini nih memiliki 40 mAh playtime selama 7 jam. Dan kapasitas baterainya, power case-nya itu 470 mAh. Yang diklaim nih punya total playing time hingga 33 jam. Untuk charging time-nya nih, setelah gue coba isi daya TWS-nya ini dari abis banget nih sampai ke 100% itu membutuhkan waktu hingga 2 jam. Dan untuk user experience sendiri, gue pakai ini tuh setiap hari, ya baterainya tuh emang irit banget sih. Oke, part yang paling ditunggu banget nih, untuk harganya nih, TWS ini nih, dibanderol dengan harga Rp399.000. Yang menurut gue ini udah cukup murah ya, dengan desain yang gaming banget kayak gini nih, dan latensi yang rendah ini masih worth it banget lah. Oke, hasil eksperimen gue nih, Viata Airboom Nitro Galaxy, kalau di telinga gue sih kurang cocok ya, karena kurang enak gitu buat dengerin lagu. Tapi balik lagi nih ke selera kalian masing-masing. Kalau misalnya dari segi desain, TWS ini tuh menang banget untuk kayak gamers gitu, cocok juga buat penggunaan sehari-hari. Untuk gaming tapi masih di kategori simple ya, AKC gitu. Secara harganya itu sama lah dengan kualitas yang didapat, masih oke. Terlebih lagi baterainya yang tahan lama. Ini tuh ngebantu banget nih kalau menurut gua. Oke guys, sekian review gua mengenai Viata Airboom Nitro Galaxy ini. Kalau kalian mau request produk elektronik apalagi nih yang mau kita review, komen aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan juga subscribe serta nyalakan juga nih loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari Hai Elektronik. Kepoin juga nih sosial media kita di Instagram dan juga TikTok di @hielectronic.id. Thanks for watching, see you in the next video and ciao!